Ayat hari ini adalah Markus 8, ayat 1-9. Mari kita baca bersama. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Amin. Saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul Memberi Makan 4.000 Orang. Bacaan hari ini adalah kisah tentang Yesus yang memberi makan 4.000 orang. Kisah ini sangat mirip dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang yang telah kita renungkan sebelumnya. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kisah ini hampir sama. Sama seperti saat itu, kerumunan besar orang mengikuti Yesus, dan mereka menghadapi situasi di mana mereka tidak punya makanan. Yesus tidak menyuruh orang banyak itu untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, melainkan ingin agar para murid menyelesaikan masalah ini. Dalam kisah pertama, dia memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti, dan menyisakan 12 bakul. Bacaan hari ini hanya berbeda dalam beberapa angka ini. Jumlah roti bertambah 2 menjadi 7, dan beberapa ikan kecil dapat dikatakan sama. Namun, jumlah orang yang makan berkurang 1.000 menjadi 4.000 orang, dan sisa potongan makanan setelah semua orang makan sampai kenyang berkurang 5 bakul, dari 12 bakul menjadi 7 bakul. Hanya beberapa hari sebelumnya, para murid mengalami hal serupa dalam situasi yang serupa. Lalu, apakah para murid menunjukkan sikap yang lebih dewasa dalam peristiwa kedua ini? Jawabannya, jika saya katakan terlebih dahulu, adalah tidak. Dalam ayat 1, Yesus memanggil para muridnya dan berbicara kepada mereka. Alasan Yesus secara khusus memanggil para murid dan berbicara kepada mereka adalah karena ada tujuan spesifik untuk mengajar mereka, untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Pertama, Yesus mungkin ingin tahu apakah para murid telah menjadi lebih dewasa dari sebelumnya. Namun, reaksi para murid tidak berbeda. Mari kita baca bersama ayat 4. Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Amin. Sama seperti pada peristiwa 5 roti dan 2 ikan yang pertama, para murid menjawab, tidak mungkin. Meskipun mereka sudah pernah mengalami diberi makan dari 5 roti dan 2 ikan oleh Yesus, sepertinya mereka tidak belajar sedikit pun. Di hadapan Yesus yang telah memberi makan 5.000 pria dewasa hanya dengan makanan untuk 1 orang, para murid bertanya balik, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti?" Menanggapi hal ini, Yesus berkata sama seperti sebelumnya. Dalam ayat 5, dia berkata, "Berapa roti ada padamu?" Lalu dia mengucap syukur dan menyuruh mereka untuk membagi-bagikannya. 4.000 orang makan roti dan ikan sampai kenyang, dan mereka mengumpulkan 7 bakul sisa. Para murid telah memiliki satu pengalaman, tetapi mereka masih berjalan di tempat. Sungguh, dalam beberapa hal, pertumbuhan mereka tampak lambat. Alangkah baiknya jika setelah mengalami karya Allah yang menyelamatkan mereka dari krisis sekali, mereka menunjukkan sikap yang sedikit lebih dewasa, sedikit lebih bertumbuh, ketika masalah serupa datang lagi. Tetapi kenyataannya, sikap para murid tidak demikian. Dan sikap ini juga sering kita temukan dalam diri kita sendiri. Meskipun kita pernah mengalami penyelesaian masalah dengan cara yang luar biasa sebelumnya, ketika masalah serupa datang lagi, kita seringkali jatuh dalam pencobaan yang sama, diliputi oleh kecemasan dan ketakutan yang sama seperti sebelumnya. Bahkan terkadang kita terguncang lebih hebat. Allah yang berkarya saat itu masih menyertai kita dengan cara yang sama sekarang. Dan Allah yang menyelesaikan masalah sepenuhnya saat itu masih campur tangan dalam hidup kita dengan cara yang sama sekarang.
Tetapi kita sering kali merasakan ketakutan dan kecemasan seperti ini. Waktu itu ya waktu itu, sekarang ya sekarang. Bagaimana jika kali ini dia tidak melakukannya lagi untukku? Saya harap Anda menjalani kehidupan, di mana pengalaman menjadi kedewasaan. Saya harap Anda menjalani kehidupan di mana dalam situasi krisis kedua, Anda melangkah maju dengan iman yang sedikit lebih dewasa, sedikit lebih bertumbuh, bahkan hanya selangkah lebih maju dari yang pertama. Kedua, Yesus ingin menunjukkan kepada para murid bahwa dia bekerja dengan cara yang sama, bahkan di tengah masalah yang berulang. Biasanya bagi orang, mungkin mudah untuk meminta sesuatu pada awalnya. Tetapi jika masalah yang sama terus berulang, tidak mudah untuk terus-menerus meminta. Dari sisi yang meminta, mungkin timbul kekhawatiran akan ditegur. Bukankah seharusnya kamu sudah bisa mengatasinya sendiri sekarang? Atau khawatir akan dianggap merepotkan? Karena itu, ketika masalah yang berulang muncul, kita menjadi ragu untuk meminta. Dalam bacaan hari ini, Yesus sama sekali tidak berpikir seperti itu. Meskipun masalah yang sama muncul, kita dapat bertemu dengan Tuhan kita yang tidak merasa terganggu atau berpaling, tetapi menyelesaikan masalah itu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Meskipun para murid menunjukkan sikap tidak percaya yang sama, Yesus tetap mengajar mereka satu persatu seperti yang dia lakukan pertama kali. Dia tidak hanya berkata, "Kalian lihatkan sebelumnya, lakukan seperti itu." Melainkan menyuruh mereka, menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, menyuruh para murid untuk membagi-bagikannya, dan menyuruh mereka mengumpulkan sisa-sisanya. Tuhan kita menunjukkan sikap mengajar para murid secara berulang-ulang dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang harus kita perhatikan di sini, yaitu bukan hanya kekurangan para murid yang berulang. Para murid mengulangi sikap yang sama seperti pada peristiwa 5 roti dan 2 ikan sebelumnya, tanpa pertumbuhan sedikit pun. Tetapi cara Tuhan kita menyelesaikannya juga berulang. Penyelesaian oleh Yesus juga berulang seperti ketidakdewasaan para murid. Yesus juga berulang kali menyelesaikan masalah kita. Sangat disayangkan bahwa para murid terus mengulangi sikap mereka yang tidak bertumbuh dan tidak dewasa. Namun, ada sesuatu dalam bacaan hari ini yang lebih dari sekadar menutupi kekecewaan itu. Itulah pengulangan Tuhan kita. Tuhan kita dengan rela mengulangi lagi dan lagi dan lagi untuk membantu para murid bertumbuh. Dia membantu mereka agar bisa melakukannya dengan benar. Bahkan, jika kita jatuh karena masalah yang sama, dia tidak berkata, "Bukankah aku sudah melakukan ini untukmu sebelumnya? Bukankah aku sudah mengajarimu ini sebelumnya?" Melainkan dengan mengajar kita lagi dengan cara yang sama. Dia mengangkat kita dan membantu kita untuk melangkah ke tempat kedewasaan. Meskipun kekurangan kita terus berlanjut, Tuhan kita terus menolong kita. Meskipun kelemahan kita berulang, Tuhan kita dengan rela mengulanginya untuk menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita melakukan dosa yang berulang, terkadang timbul dalam hati kita keraguan untuk bertobat. Sudah lebih dari cukup diampuni sebelumnya. Aku merasa bersalah lagi, dan sekarang aku berbuat dosa lagi. Jadi aku bahkan tidak bisa mengatakan maaf lagi. Aku tidak bisa bertobat. Aku benar-benar tidak bisa datang ke hadapan Tuhan. Ada kalanya kita merasa seperti ini. Namun pikiran seperti ini justru lebih sombong. Karena ini bukan hati yang ingin bersandar pada Tuhan, melainkan hati yang ingin bersandar pada diri sendiri. Hati yang ingin bersandar pada kekuatan sendiri. Selain itu, Tuhan kita ingin kita datang ke hadapannya berulang kali. Meskipun itu berulang. Hati Tuhan kita adalah Dia ingin kita datang apa adanya sambil berkata, "Tuhan, terjadi lagi seperti ini. Aku melakukannya lagi." Dan kita harus ingat bahwa Dia melupakan dosa-dosa masa lalu yang telah kita ampuni, sehingga Dia mendengarkan dan menyambut pertobatan kita yang berulang, seolah-olah itu adalah yang pertama kalinya. Ada juga doa-doa yang berulang. Ini adalah kasus di mana masalah sebelumnya telah diselesaikan, tetapi masalah baru muncul. Kasus di mana penyakit kambuh atau kondisi keuangan menjadi sulit lagi, padahal sebelumnya sudah menerima jawaban melalui doa. Jika itu manusia, tidak akan mudah untuk meminta hal seperti itu lagi. Karena mereka akan berpikir, bukankah sudah cukup aku membantumu sekali 2 kali? Bukankah sudah saatnya berhenti? Tetapi Tuhan kita berbeda. Tuhan kita memberitahu kita, kamu boleh datang kapan saja. Dan Dia memberitahu kita, kamu boleh berdoa berulang kali kapan saja. Dia tidak merasa terganggu dengan hal-hal seperti itu. Dia tidak menghindari atau enggan untuk mengulang. Dia tidak berkata, "Hei, lihat Markus pasal 5, semuanya tertulis di sana. Bacalah itu." Tidak seperti itu.
Satu persatu, seolah-olah ini pertama kalinya dia memberitahu kita. Dia mengajar kita, dan memberitahu kita, dan memberi kita kekuatan baru, agar kita bisa berjalan di jalan itu lagi. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar Anda maju dengan meminta sepuasnya di hadapan Tuhan yang seperti ini. Dan saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda menikmati berkat menerima jawaban berulang kali dengan berdoa berulang kali. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun telah mengalami mujizat 5 roti dan 2 ikan, ketika para murid menghadapi masalah yang sama lagi, mereka menunjukkan sikap yang sama sekali tidak bertumbuh. Para murid tetap tak berada di tempat yang sama seperti pada awalnya, seolah-olah mereka sama sekali tidak mengenal siapa Yesus itu. Namun, di seberang keadaan yang tetap sama dari para murid ini, ada keadaan yang tetap sama dari Tuhan kita. Tuhan kita ada di sana. Tuhan kita menunggu dengan kesabarannya atas pertumbuhan para murid yang lambat. Dan Yesus berulang kali, merangkul ketidaktahuan para murid yang berulang dengan kasih. Inilah kasih Tuhan kita. Beginilah cara Yesus kita memperlakukan kita. Di tengah masalah yang terus berulang, Dia hanya berulang kali menyelesaikan masalah kita. Dan terhadap kesulitan yang terus-menerus, Dia hanya terus-menerus menyelesaikan masalah kita dan merangkul kita. Saya harap hari ini menjadi hari di mana Anda bersekutu secara mendalam dengan Allah yang seperti ini. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar semua anggota jemaat kita bertemu dengan Tuhan yang berulang kali memulihkan dan berulang kali menyelesaikan pengulangan saya yang penuh masalah. Pengulangan saya yang tidak bertumbuh dan tetap diam. Dan meskipun berulang, kita kembali memegang Tuhan, mencari Tuhan lagi, dan datang kepada Tuhan lagi, dan pada akhirnya bertumbuh dan menjadi dewasa.